Di tengah hiruk-pikuk kota Bekasi, lebih tepatnya di Kecamatan Bantar Gebang, sebuah gedung sederhana yang tidak terlalu besar, hanya seukuran kelas, berdiri dengan tegak. Dikenal sebagai tempat pembuangan akhir sampah, membuat sebagian warga Bantar Gebang menjadi pemulung sebagai mata pencariannya agar bisa bertahan hidup. Faktor ekonomi tersebut juga menjadikan mereka tidak bisa menyentuh pendidikan dengan layak. Taman Baca Al-Ikhlas hadir di tengah mereka dengan tujuan untuk meningkatkan kesadaran mereka akan pentingnya pendidikan juga sebagai sarana agar mereka lebih dekat dengan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Masna, saya pendiri Taman Baca Al-Ikhlas. Alhamdulillah Taman Baca ini berdiri di tahun 2011, tapi karena saya harus melanjutkan kuliah, jadi saya tutup di 2013 dan akhirnya saya buka kembali setelah saya lulus kuliah di 2017. Alasan dasarnya itu karena anak-anak pemulung itu dia lebih dominan ke mencari penghasilan ya. Untuk sekolah itu dia tidak mau karena menurut dia sekolah itu lama gitu. Jadi saya ingin istilahnya memutus mata rantai pengetahuan kayak seperti itu. Jadi akhirnya saya ingin membuktikan bahwa dengan pendidikan pun mereka bisa sukses. Pro dan kontra itu paling kayak anak-anaknya nggak mau, kadang anak-anaknya mau, orang tuanya yang tidak boleh gitu. Buat apa sih sekolah lama, terus juga cuma ngabisin uang gitu, mending mulung tapi menghasilkan uang, seperti itu. Ada juga dari warga sekitar yang disangkanya tuh kita mencari penghasilan gitu dari anak-anak pemulung ini, hanya memakai nama mereka gitu. Padahal niat saya gitu awal bikin itu benar-benar pure untuk pendidikan mereka, seperti itu. Jadi ya pro kontraknya seperti itu sih, lebih pada penduduknya gitu. Sangat-sangat keras. Dari 2011 itu hanya 10-20 anak yang mau sekolah, itu pun dipaksa gitu, dipaksa sama orang tuanya. Kadang udah jangan sekolah gitu, tapi saya datangin langsung ke rumahnya. Bu, saya kasih pengertian bahwa pendidikan itu penting. Kalau ibu nggak percaya, saya datangin teman-teman saya yang sudah bekerja gitu, atau yang masih kuliah, seperti itu. Akhirnya lambat laun saya setiap bulan sekali saya datengin, seperti dokter teman saya, terus atau pengusaha kayak gitu saya datengin, atau masih mahasiswa, untuk memotivasi orang tua bahwa ini loh hasil dari pendidikan gitu, bahwa dengan pendidikan pun mereka bisa sukses, seperti itu. Jadi setiap bulan selalu saya kasih motivasi, saya kasih arahan. Alhamdulillah sampai sekarang masih istilahnya mereka mendukung gitu, orang-orang tua. Ya kalau kata saya sih alhamdulillah. Yang nggak bisa masuk gitu ke sekolah yang dasar gitu negeri ya, alhamdulillah dia bisa sekolah di sini gitu. Ya alhamdulillah gitu. Yang nggak bisa sekolah dasar gitu ya, kayak sekolah negeri gitu, ya alhamdulillah jadi bisa sekolah di sini. Semenjak ada sekolah di sini, anak saya jadi pada sekolah yang lain ge. Hari ke hari berlalu, tahun demi tahun berganti, antusias yang semakin bertambah dari lingkungan sekitar membuat anak-anak yang bergabung di Taman Baca Al-Ikhlas semakin bertambah. Jumlah anak-anak itu pula yang membuat Taman Baca Al-Ikhlas perlu tenaga pengajar yang semakin banyak. Bu Ima sebagai pendiri pun mencoba mencari orang-orang yang berhati tulus dan baik yang mau membantu dirinya mengajar di Taman Baca Al-Ikhlas. Secara sukarela, perlahan tapi pasti, pengajar di Taman Baca Al-Ikhlas pun bertambah. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ibu Ina, biasa anak-anak panggil saya Bunda Ina. Awal saya masuk mengajar di Taman Baca Al-Ikhlas itu sekitar tahun 2018 bulan Februari. Saat itu saya punya keinginan mengajar di sana karena saya lihat di sana banyak anak-anak yang sudah masuk usia sekolah, sudah bisa besar, tapi belum bisa baca tulis. Mereka hanya sibuk sehari-hari, ada yang bermain, ada yang membantu orang tuanya. Jadi mereka menganggap
sekolah itu tidak penting. Setiap pagi anak-anak berkumpul di kelas yang sederhana namun tetap terasa nyaman ini. Sebelum belajar dimulai, mereka bersama-sama membaca doa dengan harapan agar hari ini ilmu yang mereka miliki bertambah dan bermanfaat. Dengan penuh semangat dan sukacita memulai pembelajaran, suara bising kendaraan truk sampah yang lewat berlalu lalang tidak mengurangi antusias mereka. Bertemu dengan teman-teman dan bermain bersama membuat mereka selalu senang di Taman Baca Al-Ikhlas. Mereka memiliki harapan yang besar akan diri mereka sendiri. Mereka berusaha mewujudkan harapan-harapan itu dengan giat belajar di Taman Baca Al-Ikhlas. Senang karena bisa punya banyak teman, terus bisa tahu ilmu yang belum kita tahu. Senang karena bisa belajar bareng teman, sama main bareng di sini. Senang, gembira bisa belajar bareng teman-teman, bisa belajar melukis. Senang bisa belajar. Begitu banyak hal baru yang mereka pelajari di Taman Baca Al-Ikhlas, mulai dari pembelajaran inti seperti membaca, menulis, dan menghitung, hingga ke pelajaran seni. Tak bisa dipungkiri kalau nyatanya anak-anak ini memiliki segudang bakat dan juga impian. Mereka pun berhak mendapatkan pendidikan yang selayaknya. Anak-anak ini merupakan calon penerus bangsa yang diharapkan oleh generasi sebelumnya untuk membantu memajukan bangsa ini. Walaupun hanya sebuah sekolah sederhana, namun diisi dengan semangat yang menggebu-gebu dari para anak-anak.